Apa itu judi? Bagaimana sejarahnya? Dan mengapa hal ini bisa menimbulkan masalah bagi beberapa orang? Mari kita jelajahi dunia judi secara singkat. Judi telah ada sejak zaman kuno. Sejarah mencatat penggunaan dadu, kartu remi, dan permainan lainnya sebagai bentuk hiburan dan tantangan. Namun, seringkali judi berlebihan dapat mendorong seseorang melebihi batasnya. Di sini, saya bertemu dengan Agung. Ia tidak keberatan dirinya diekspos sebagai penjudi yang pernah kehilangan 3 miliar rupiah. Perjudian berlebihan dapat menyebabkan masalah serius, seperti ketergantungan, keuangan yang buruk, dan konflik personal. Jadi ada kerusakan juga pada regio-regio otak tertentu yang terkait dengan perilaku impulsivitasnya, kemudian memorinya, dan juga untuk area-area yang sifatnya refleksi diri. Gitu. Jadi dia tidak sadar bahwa itu memang sudah sesuatu yang merugikan. Ya. Dan yang paling penting Mas Ruli, dampak untuk orang lainnya. Jadi saat ini untuk adiksi bukan cuma untuk dampak terhadap dirinya, tapi orang sekitarnya. Berbicara tentang kondisi seseorang saat berjudi, otak kita melepaskan zat kimia seperti dopamin yang memberikan sensasi menyenangkan. Hal inilah menciptakan perasaan kepuasan dan penasaran yang mendorong seseorang untuk terus berjudi, bahkan ketika mereka seharusnya berhenti. Di sisi lain, kondisi ekonomi turut menjadi faktor yang mendorong seseorang memilih jalan pintas tanpa berpikir panjang. Dalam judi, siapa yang paling dirugikan? Jelaslah, pemain dan orang terdekat yang turut merasakan imbasnya. Lalu, siapa yang paling diuntungkan? Ya, tentu saja, bandar. Kan menang judi itu cuma 2 caranya kok. Satu tuh dikasih sama bandar. Jadi nggak ada tuh gue udah hitung, gue udah jago nih abis ini. Yang kedua, kalau pengen menang, ya lu jadi bandar. Jadi kalau misalkan cuma ngarap-ngarap, depo yuk menang. Enggak, lu nggak lagi menang, lu lagi dikasih. Bagaimana bandar bisa mengontrol permainan untuk keuntungan mereka sendiri? Ini terjadi dalam beberapa cara. Bandar sering menggunakan matematika dan probabilitas untuk memastikan mereka mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dalam jangka pendek, mereka mungkin memberikan kemenangan kecil secara teratur untuk menjaga pemain tetap terlibat. Sebelum kita lanjut, apakah kamu tahu apa itu probabilitas? Aku akan menjelaskannya. Bayangkan kamu memiliki sebuah kotak yang berisi 10 bola, 5 berwarna merah, dan 5 berwarna biru. Sekarang, jika kamu memilih 1 bola secara acak tanpa melihat, ada kemungkinan besar kamu akan mendapatkan bola merah atau bola biru. Ini dapat dijelaskan dengan probabilitas. Probabilitas adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Dalam contoh ini, probabilitas mendapatkan bola merah adalah 5 dari 10, atau 5/10 yang sama dengan 0,5. Ini berarti kamu memiliki 50% kemungkinan mendapatkan bola merah ketika memilih bola secara acak dari kotak. Analogi lainnya adalah dadu. Ketika kamu melempar dadu 6 sisi, setiap sisi memiliki probabilitas 1/6 atau sekitar 0,17 untuk muncul. Ini karena ada 6 sisi yang mungkin muncul dan setiap sisi memiliki peluang yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan probabilitas untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Misalnya, saat melihat cuaca, jika ada 70% probabilitas hujan, ini berarti ada kemungkinan besar 70% bahwa hujan akan terjadi. Jadi, probabilitas adalah cara kita mengukur seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi, seperti memprediksi hasil lemparan dadu atau memilih bola dari kotak. Dalam era digital ini, aplikasi judi online telah menjadi populer. Mereka menawarkan permainan berbasis permainan yang lebih menarik.
Bagaimana bandar bisa mendapatkan keuntungan besar dari permainan ini? Izinkan saya jelaskan lebih detail tentang bagaimana bandar judi bisa meraup keuntungan, terutama dalam konteks permainan judi online berbasis permainan di handphone. 1. Margin keuntungan. Bandar judi online menetapkan margin keuntungan mereka dalam setiap permainan. Margin ini mewakili selisih antara pembayaran yang mereka berikan kepada pemain dan probabilitas kemenangan sebenarnya. Bayangkan Anda adalah pemilik toko es krim. Setiap kali Anda menjual satu batang es krim, Anda menetapkan harga yang sedikit lebih tinggi daripada biaya produksi dan bahan baku. Selisih antara harga jual dan biaya produksi itulah yang menjadi margin keuntungan Anda. Probabilitas dan algoritma. Permainan judi online menggunakan algoritma yang dirancang dengan cermat untuk mengatur peluang kemenangan. Algoritma ini dapat dikustomisasi untuk mengatur pembayaran dan peluang sesuai dengan kebutuhan bandar. Bayangkan Anda bermain permainan kecil dengan teman Anda menggunakan dadu. Jika Anda ingin memenangkan permainan, Anda bisa menggunakan dadu yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kemungkinan hasil tertentu lebih tinggi. Dengan cara ini, Anda dapat mengontrol peluang kemenangan dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. 3. Volume permainan. Dalam permainan judi online, volume permainan yang tinggi menjadi kunci untuk keuntungan bandar. Semakin banyak orang bermain, semakin banyak taruhan yang masuk, dan semakin besar potensi keuntungan. Bandar memanfaatkan jumlah pemain yang besar untuk mengumpulkan keuntungan yang signifikan. Uang taruhan yang terkumpul dalam permainan tersebut sebagian dibagikan kepada pemain yang menang dan semua sisa uang pemain yang kalah tentunya untuk bandar. Dalam hal ini, semakin banyak pemain yang terlibat dalam permainan, semakin besar peluang bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan. Fitur desain yang memikat. Aplikasi judi online seringkali menggunakan fitur desain yang memikat dan mengundang pemain untuk terus bermain. Fitur-fitur seperti efek suara yang menarik, animasi menarik, dan hadiah bonus dapat membuat pemain merasa tertarik dan terlibat lebih lama dalam permainan. Semakin lama pemain bermain, semakin besar peluang bagi bandar untuk menghasilkan keuntungan. Strategi pemasaran. Bandar judi online menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pemain baru dan mempertahankan pemain yang sudah ada. Mereka menggunakan strategi promosi, bonus pendaftaran, program loyalitas, dan lainnya untuk menarik perhatian pemain. Seperti halnya jika Anda memiliki restoran yang menawarkan program loyalitas kepada pelanggan. Setiap kali pelanggan membeli makanan, mereka mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan diskon atau hadiah khusus di masa depan. Dengan strategi pemasaran ini, Anda dapat menarik pelanggan untuk terus kembali ke restoran Anda, meningkatkan volume penjualan, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Melalui penjelasan singkat yang saya jelaskan ini, sudah bisa disimpulkan bahwa tidak ada pemain judi yang benar-benar menang. Sayangnya, bagi beberapa orang judi online bisa menjadi perangkap. Mereka mungkin terjebak dalam siklus kerugian dan kecanduan. Penting bagi setiap individu untuk memahami resiko dan menetapkan batasan dalam berjudi. Jadi, sementara judi bisa menjadi bentuk hiburan yang menyenangkan, penting untuk bermain dengan bijak dan bertanggung jawab. Jangan biarkan judi menguasai hidup Anda. Selalu ingatlah, yang perlu dilakukan adalah tingkatkan pemahaman dan kontrol diri atau jangan pernah terlibat sama sekali. Saya sarankan, pilihan kedualah yang paling cerdas. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Minimaga dan bagikan petualangan kita ke teman-teman kalian ya.